Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Moer dari klan naga iblis 9 cakar, dan 7 raja klan lainnya, dan 8 klan lebih dari 58.000 monster dalam gulungan semuanya merangkak dan dengan hormat berkata, "Saya telah melihat Tuan," ucap dari mereka. "Iya," Tan Yun bertanya kepada orang banyak setelah binatang itu bangkit, matanya berharap dan berkata, "Selanjutnya, saya akan memulai pelatihan gulir 10 tahun untuk Anda. 10 tahun di luar setara dengan 600 tahun dalam gulungan, 10 tahun akan menelan biaya 3,6 miliar batu roh berkualitas tinggi, dan saya akan menghabiskan dengan sumber daya keuangan sebanyak itu, membiarkan Anda berkultivasi, Anda tidak boleh mengecewakan saya," ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, binatang buas berteriak dengan penuh semangat, "Tuan, yakinlah, bawahan ini tidak akan pernah mengecewakanmu," ucap dari para binatang buas. "Oke," Tan Yun tersenyum puas, 10 tahun kemudian, ketika Anda keluar, saya akan menyiapkan latihan yang cocok untuk 8 klan Anda untuk berlatih, ketika Anda menghadapi bencana, cari tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, setelah berhasil mengatasi bencana, kembalilah berlatih, mengerti, ucap dari Tan Yun. Bawahan mengerti, semua monster merangkak di tanah, suara mereka memekakkan telinga. Cincin penyimpanan Tan Yun sering berkedip, dan 3,6 miliar batu spiritual berkualitas tinggi, seperti galaksi yang memancar keluar dari cincin penyimpanan, melesat ke langit, dan masuk ke gulungan monster ruang waktu. Tan Yun berbalik dan berjalan ke aula, dari botol batu giok di atas meja, dia mengeluarkan menara suci berkualitas tinggi, dan membiarkan kera iblis pembantai surga memasuki lantai 5 untuk mundur dan berlatih. Setelah itu, Tan Yun sendiri memasuki menara suci lantai 6 dan mulai mundur dan berlatih. Sehari berkultivasi di lantai 5 setara dengan 3,5 bulan berkultivasi di dunia luar. Lantai 6 tempat Tan Yun berada, 1 hari setara dengan 4 bulan berkultivasi di luar. Saat ini di dojo yang berjasa. Setelah Sen Subing mengatur agar para tetua, diaken, dan murid-murid memasuki gulungan ruang waktu biji sesawi untuk berlatih, ketika akan masuk, seorang murid penegak hukum inti memimpin Tang Xinying dan terbang ke bawah di depan Sen Subing, "Kepala Sen, Penatua Tang sedang mencarimu, dia ada di sini untukmu, aku membawanya," ucap dari murid penegak hukum. "Yah, sudah waktunya untuk bekerja, Sen Subing berkata dengan lembut, "Kamu harus mundur," ucap dari Sen Subing. "Murid sekarang menjaga gerbang gunung," ucap dari murid penegak hukum. Murid penegak hukum terbang di udara. Sen Subing maju selangkah, dengan gembira memegang tangan giok Tang Xinying, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Tang, mengapa Anda ada di sini?" ucap dari Sen Subing. Mata indah Tang Xinying mengandung keengganan yang dalam, "Saya datang untuk menemukan Anda dan mengucapkan selamat tinggal kepada Saudari Xiao," ucap dari Tang Xinying. "Selamat tinggal," Sen Subing mengerutkan kening, "Saudari Tang, Anda baik-baik saja, mengapa Anda mengucapkan selamat tinggal?" ucap dari Sen Subing. Tang Xinying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ini adalah cerita yang panjang, dan saudara perempuanku tidak akan bisa menjelaskannya kepadamu untuk sementara waktu," ucap dari Tang Xinying. Sen Subing dapat melihat bahwa Tang Xinying memiliki sesuatu untuk disembunyikan, jadi dia tidak bertanya lebih banyak, tetapi enggan untuk berpisah dengannya. "Saudari, bagaimana aku bisa menemukanmu jika aku merindukanmu di masa depan?" ucap dari Sen Subing. "Maaf, saudari," Tang Xinying meminta maaf, "status saudari agak istimewa, kita akan bertemu satu sama lain secara kebetulan di masa depan," ucap dari Tang Xinying.
Tang Xinying tidak mau memberitahu Sen Subing bahwa dia adalah putri dinasti Tang Zunseng karena dia takut Sen Subing akan berbalik melawan dirinya sendiri setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang mata-mata. Baiklah, Sen Subing mengangguk sedikit, lalu meminta Tang Xinying untuk menunggu sebentar. Dia terbang ke gulungan ruang waktu biji sesawi, dan memanggil Zhongwu Xiao. Lalu setelah beberapa saat, Xiao datang. "Kakak, mengapa kamu di sini?" ucap dari Zhongwu Xiao datang ke Tang Xinying dengan gembira. Dapat dikatakan bahwa selain Tan Yun, orang terdekat Zhongwu Xiao adalah Tang Xinying. Zhongwu Xiao tahu bahwa jika dia tidak diselamatkan oleh Tang Xinying ketika dia berusia 5 tahun dan dibawa ke Huang Fushengzong, dia akan mati kelaparan dan kedinginan setelah ayah dan ibu angkatnya meninggal. Di hati Zhongwu Xiao, Tang Xinying bukan hanya saudara perempuannya, tetapi juga penyelamatnya sendiri. Tanpa dia, Xiao tidak akan berada di tempat ini hari ini. "Xiao, kakakmu akan mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini." Sebelum Tang Xinying bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh lembut Zhongwu Xiao bergetar, dan air mata langsung mengaburkan pandangannya. Dia melangkah maju dan memeluk Tang Xinying dengan erat. "Saudari, Xiao tidak akan membiarkanmu pergi." "Wo, kakak, kemana kamu pergi?" ucap dari Xiao. Tang Xinying tertawa dan menangis, membelai kepala Zhongwu Xiao dan berkata, "Gadis bodoh, kakak perempuan hanya pergi sementara, dan kakak akan kembali, tolong jangan menangis," ucap dari Tang Xinying. "Kakak, berapa lama kamu pergi?" ucap dari Zhongwu Xiao tersedak. Tang Xinying tersedak dengan air mata dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara perempuanmu, tetapi saudara perempuan, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." "Jangan menangis lagi," ucap dari Tang Xinying menyeka air mata Zhongwu Xiao, tetapi air matanya tidak bisa berhenti menetes. "Kakak, Xiao tidak menangis," ucap dari Zhongwu Xiao buru-buru menyeka air matanya. "Baiklah," Tang Xinying tersenyum dan mengangguk. Segera, cincin penyimpanan melintas di antara jari-jari batu gioknya, dan sebuah surat keluar dari tangan batu giok itu, tetapi dia melihat kata-kata, "Tan Yun harus secara pribadi membuka." Kata-kata itu tertulis di amplopnya. Dia meletakkan amplop itu di tangan Xiao, dia memperingatkan, "Xiao, simpan surat ini, dan ketika Tan Yun meninggalkan bea cukai, kamu bisa menyerahkannya kepadanya. Ingat, jangan tunjukkan itu kepada siapapun," ucap dari Tang Xinying. "Yah, aku ingat," Zhongwu Xiao berkata dengan bingung. "Kakak, mengapa kamu tidak memberikannya secara langsung?" ucap dari Xiao. Wajah Tang Xinying yang menakjubkan menunjukkan sedikit kepahitan, dan dia menghela nafas. "Mengapa saya tidak ingin memberikannya kepadanya secara pribadi, tetapi ketika saya memberikannya kepadanya, dia akan tahu bahwa saya adalah mata-mata," ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Setelah menghela nafas, Tang Xinying tidak menjawab Zhongwu Xiao. Dia menyentuh kepala Zhongwu Xiao. "Kakak masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Subing. Kamu harus mundur dulu. Kamu tidak perlu mengantar saudara perempuan ini," ucap dari Tang Xinying. Setelah Zhongwu Xiao memeluk Tang Xinying dengan erat, dia berkata, "Kakak, Xiao akan merindukanmu. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan," ucap dari Xiao. Setelah mengatakan itu, Zhongwu Xiao melihat kembali ke Tang Xinying dan segera terbang ke gulungan waktu dan ruang biji sesawi. Faktanya, Tang Xinying tidak tahu, sejak 10 tahun yang lalu, Tantai Xuanzong memandangnya sebagai mata-mata, dan memberitahu Tan Yun, dan Tan Yun memberitahu Zhongwu Xiao. Dalam hati Zhongwu Xiao, dia tidak ingin berpikir bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, dia hanya tahu bahwa dia adalah penyelamatnya, kakak terdekatnya. Pada saat ini, pikiran Sen Subing datang ke gambar Tang Xinying memberikan amplop kepada Zhongwu Xiao sekarang. Dia ingat bahwa selama lebih dari 10 tahun, Tang Xinying memberitahunya tentang seseorang yang dia sukai di Gunung Perbuatan Baik. Memikirkan hal ini,
Sen Subing menggigit bibir merahnya dengan keras. Kakak Tang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu sudah menyukai seseorang, mungkinkah dia Tan, Master Sekte, ucap dari Sen Subing di dalam hatinya. Memikirkan hal ini Sen Subing, bahwa Tang Xinying benar-benar jatuh cinta pada suaminya, wajahnya tenang, tetapi dia benar-benar kesal. Subing, aku akan pergi, di mana gurumu? Saya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya secara langsung, ketika saya menjadi kepala Xianmen dan Mai saat itu, jika bukan atas bantuan gurumu, aku tidak akan lagi berada di sini dan pasti sudah mati, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying tahu bahwa itu adalah jalan yang panjang untuk kembali ke dinasti Tang Xun, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali, atau dia akan dibayar untuk apa yang dia lakukan, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke Sekte Huangfu. Karena itu, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada penyelamatnya. Saudari Tang, guru telah mundur, ucap dari Sen Subing. Setelah Sen Subing berkata, dia ragu-ragu apakah akan memberitahu Tang Xinying bahwa Tan Yun adalah gurunya atau tidak, namun Sen Subing tiba-tiba melihat wajah Tang Xinying yang bisa dipatahkan peluru, penuh kesepian. Dia memperlakukanku seperti adik perempuan, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darinya, ucap dari Sen Subing di dalam hatinya. Setelah itu, Sen Subing melambaikan tangan batu gioknya dan memasang penghalang kedap suara, dan berkata, Saudari Tang, aku bisa memberitahumu siapa guruku, tetapi Anda harus merahasiakannya. Ucap dari Sen Subing. Iya, Tang Xinying tersenyum cerah, karena saya tidak dapat melihat dermawan saya, ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagi saya untuk mengetahui nama dermawan saya, ucap dari Tang Xinying. Namun, kata-kata Sen Subing selanjutnya membuat Tang Xinying tercengang. Sen Subing berkata dengan jujur, Saudari Tang, guruku sebenarnya tidak lain adalah Master Sekte, ucap dari Sen Subing. Subing, apa yang kamu katakan? Tang Xinying berkata dengan kaget, gurumu adalah Tan Yun, ucap dari Tang Xinying terkejut. Baiklah, Sen Subing menjelaskan, ketika Tan Yun masih menjadi murid sekte dalam alkemia, dia menyembunyikan identitasnya dan menerima saya sebagai muridnya. Ketika dia menyelamatkan Anda, saya tidak tahu bahwa guruku adalah dia. Kemudian secara tidak sengaja, saya mengetahuinya. Sen Subing menyelesaikan kata-katanya dan buru-buru dia menambahkan, Saudari Tang, Tan Yun tidak tahu sampai sekarang, bahwa saya telah mengetahui bahwa guru saya adalah dia, jadi apa yang saya katakan kepada Anda hari ini, Anda tidak boleh menyebarkannya, ucap dari Sen Subing. Tang Xinying mengangguk berat, tampak bersemangat dan berkata, baiklah, saya mengerti, ucap dari Tang Xinying. Dengan napas lega, Tang Xinying menstabilkan pikirannya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Sen Subing, roknya terbang dan melayang di atas dojo yang berjasa. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati sutra birunya yang seperti air terjun, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang, melihat ke arah Tan Yun di lembah nomor 1, dan berkata dengan tegas. Tan Yun, kekasih putri ini, penyelamat putri ini, ayah saya telah memutuskan untuk menyerang Huangfu Shengzong dalam 10 tahun, Tapi jangan khawatir, untuk Anda, tidak peduli berapa banyak saya membayar, saya akan menghentikan ayah saya. Jika saya tidak bisa menghentikannya, dengan kekejaman ayahku, bahkan jika aku putrinya, aku takut tidak bisa, ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Sebelum hatinya bisa tenang, Tang Xinying berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari penglihatan Sen Subing. Sen Subing berpikir bahwa Tang Xinying menyukai Tan Yun, dia melayang ke udara dengan ekspresi khawatir, dan menembak ke dalam gulungan ruang waktu biji sesawi yang tergantung di atas dojo. 2 bulan kemudian, di Istana Jiwa Abadi. Di Aula Istana, Master Istana Jiwa Abadi, Zhuge Yu yang sedang duduk di kursi batu giok, mengerutkan kening, ketika dia melihat pria berpakaian hitam yang memasuki aula,
bukankah Tuan Istana ini memintamu untuk membawa Hao Er kembali dari Huang Fusengzong? Kenapa hanya kamu satu-satunya yang kembali? Ucap dari Zhu Jiyu. Pria berbaju hitam melangkah maju, memegang slip batu giok di kedua tangannya, dan membungkuk, lapor kepada Tuan Istana. Tuan Istana Tua mengatakan bahwa Anda mengerti setelah membaca slip giok. Tuan Istana Tua tidak beritahu bawahannya hal lain, ucap dari pria berbaju hitam itu. Nah, kepala istana ini mengerti, Anda harus mundur, ucap dari Zhu Geyu melambaikan tangannya dan meminta pria berpakaian hitam itu untuk mundur. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dengan gelisah dan memasuki slip batu giok. Segera, kata-kata kemarahan dan kesedihan dari garis suami tercermin di lubuk hati Zhu Geyu. Zhu Geyu melihat slip batu giok dan ada kata-kata yang tertulis di batu giok. Nyonya, ketika cicit kita menantang Tan Yun, dia dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang Tante Xuanzong telah turun tahta, Tan Yun telah menjadi pemimpin Huang Fusengzong saat ini dengan kekuatan tingkat ke-6 jiwa, dan menjadi master sekte. Putra ini sangat berbakat, tidak hanya dia penantang supernatural, tetapi dia juga seorang alkemis suci, artefak tingkat suci, jimat tingkat suci dan formasi tingkat suci pada saat yang sama. Jangan biarkan Tan Yun tumbuh dewasa. Nyonya, jangan menunggu Yukin dan Ruyan menikah dan menyerang Huang Fusengzong, jika tidak, setelah lebih dari 40 tahun, masih belum pasti bagaimana Tan Yun akan tumbuh. Saya menyarankan Nyonya, Ruyan Wuji dan Guru Suci Nangong, bernegosiasi sesegera mungkin dan siap untuk menyerang Huang Fusengzong kapan saja. Begitu perang saudara pecah di Huang Fusengzong, saya akan memberi tahu Anda sesegera mungkin. Pada saat itu, kami akan membiarkan Huang Fusengzong menjadi abu dan dimusnahkan. Nyonya, saya tahu bahwa Anda sangat mencintai Hao Er, tetapi orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Saya harap Anda jangan terlalu bersedih. Setelah Zhu Geyu melihat isi batu giok itu, retak, slip batu giok itu jatuh ke tanah. Dia menangis dan menangis menyayat hati, Hao Er. Hao Er, Tan Yun, dasar binatang pembunuh dewa, aku bersumpah demi Zhu Geyu, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Jangan khawatir Haur, saya pasti akan membalas Anda, dan saya akan membiarkan seluruh Huang Fusengzong musnah, ucap dari Zhu Geyu. Pada saat yang sama, di Huang Fusengzong, di Tanah Suci Berjasa, di Lembah Abadi nomor 1. Sudah 2 bulan sejak Tan Yun mundur, dan Tan Yun telah menghabiskan 20 tahun di lantai 6 Menara Suci yang sangat indah. Tan Yun masih belum menyentuh penghalang alam fena jiwa lapisan ke-7. Waktu berlalu, dan 40 tahun kemudian di menara, saat Tan Yun menyentuh penghalang alam fen jiwa lapisan ke-7, langit di atas nomor 1 diselimuti awan gelap 30.000 mil. Jelas, saat Tan Yun menyentuh tingkat ke-7 dari alam fena jiwa, dan malapetaka kecil dari alam fena jiwa akan segera datang. Pada saat ini, Guan Xuankong yang seperti patung batu yang duduk bersila di luar lembah abadi nomor 1, tiba-tiba membuka matanya, melihat perampokan itu dengan ekspresi ngeri, dan berbisik pada dirinya sendiri, Master Sekte, kamu adalah dewa, bencana kecil di alam fena jiwa ini sebenarnya sedikit lebih menakutkan daripada penyempurnaan besar di alam fena jiwa, ucap dari Guan Xuankong di dalam hatinya. Segera, Guan Xuankong melihat Tan Yun terbang keluar dari aula, tergantung di bawah awan gelap yang luas. Guan Xuankong berteriak, Tuan Sekte, bencana kecil Anda sangat kuat, Anda bisa lebih berhati-hati, ucap dari Guan Xuankong. Jangan khawatir, Master Sekte ini akan baik-baik saja, apa takutnya dengan kesengsaraan surgawi kecil alam fena jiwa belaka, ucap dari Tan Yun. Suara penuh kepercayaan diri belum jatuh, dan Tan Yun telah menembak ke kedalaman Tanah Suci Berjasa. Guan Xuankong melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi seluruh Tanah Suci Berjasa, dan menemukan bahwa Tan Yun akhirnya mencapai 60.000 mil di luar pegunungan, malapetaka dimulai.
Selanjutnya, Guan Xuankong, yang menyaksikan Tan Yun melintasi malapetaka, memiliki tatapan hantu. Dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun melayang mendongakkan wajahnya saat melawan kesusahan surgawi. Anda harus tahu bahwa berlutut untuk menyeberangi malapetaka, kekuatan malapetaka hanya 80%. Dan berdiri untuk menyeberangi malapetaka, itu adalah 90% dari kekuatan malapetaka. Adapun Tan Yun untuk menyeberangi malapetaka di langit, dia harus menahan 100% dari malapetaka kekuatan. Yang lebih mengejutkan Guan Xuankong adalah dia menemukan bahwa dalam setengah jam berikutnya, satu demi satu mengandung kekuatan 11 atribut selain atribut binatang dan atribut kuno melahap Tan Yun. Setelah setengah jam, tubuh Tan Yun melonjak hingga 30 kaki, dan dia mulai menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan bencana yang datang satu demi satu. Dalam waktu 1 jam sebelum dan sesudahnya, Tan Yun dipukul oleh perampokan lagi, dan dia keras kepala dan gila lagi untuk mendaki ke kekosongan untuk menyeberangi perampokan. Ketika awan gelap menghilang, Guan Xuankong melihat bekas luka Tan Yun, dan terbang kembali ke lembah abadi nomor 1, memasuki aula. Di dalam lantai 6 menara suci yang sangat indah. Setelah malapetaka sukses, Tan Yun butuh 10 tahun lagi untuk menyingkat vena jiwa Hongmeng ke-7, dan dia benar-benar dipromosikan ke level ke-7 dari vena jiwa. Butuh 160 tahun lagi untuk memasuki tingkat ke-8 alam vena jiwa. Butuh 180 tahun untuk memasuki tingkat 9 alam vena jiwa. Butuh 200 tahun lagi untuk berhasil maju ke kesempurnaan alam vena jiwa. Tan Yun menghitung waktu, sejauh ini, dia telah menghabiskan 610 tahun di Menara Suci, dan dunia luar baru saja melewati 5,5 tahun. Ketika Tan Yun akan mulai berlatih tubuh hegemoni Hongmeng, suara hormat Guan Xuankong terdengar dari lembah peri nomor 1, Master Sekte. Bawahan ini memiliki laporan penting, ucap dari Guan Xuankong. Tan Yun sedikit mengernyit, bicaralah, ucap dari Tan Yun. Segera, Guan Xuan suara langit terdengar lagi, kembali ke Master Sekte, lebih dari 20 tahun yang lalu, Master Sekte tua mendengarkan pendapat Anda dan mengirim seorang pria kuat untuk duduk di Sekte kelas 1 Long Yunzong. Baru saja, ada berita dari Sekte Long Yunzong, mengatakan bahwa ada ratusan jiwa kuat yang mencoba menghancurkan Sekte Awan Naga, dan sekarang mereka telah ditangkap oleh orang-orang yang berada di Sekte Awan Naga. Orang-orang ini tidak akan mengatakan asal-usul mereka. Master Sekte Yunzong curiga bahwa dia berasal dari istana mendalam 6 surga, jadi dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda sesuai dengan pesanan Anda lebih dari 20 tahun yang lalu. Silakan putuskan, ucap dari Guan Xuan. Apa yang harus datang akan selalu datang, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata setelah lama terdiam, Tuan Sekte ini tahu, mengirim perintah, dan merawat orang dengan baik. Setelah 3 bulan, Master Sekte ini akan mengunjungi Long Yunzong secara langsung. Dan juga, beritahu lebih dari 1000 Master Sekte di bagian tengah pegunungan hukuman surgawi untuk membiarkan mereka pergi ke Sekte Awan Naga tepat waktu dalam 3 bulan. Pada saat itu, Master Sekte memiliki masalah lain untuk didiskusikan dengan mereka, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Guan Xuankui, leluhur penegak hukum ketiga, dengan hormat berkata, bawahanmu patuh, ucap Davi Guan Xuanhui. Di dalam menara suci yang indah di lantai 6, Tan Yun mulai berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan budidaya hegemoni Hongmeng. Sejak Tan Yun mundur, dia telah memasuki kesempurnaan alam vena jiwa, dari alam ke-6 vena jiwa, yang berarti bahwa Tan Yun memiliki 4 kesempatan untuk memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuhnya. Sekarang Tan Yun telah mengubah kulit, daging, pembuluh darah, otot, tulang, dan 8 meridian luar biasa dari seluruh tubuh menjadi butiran kristal emas, dan telah memasuki tahap kristal Hongmeng tingkat ke-6. Selanjutnya,
Tan Yun dapat menggunakan 4 kesempatan untuk mengontrol cairan ilahi Hongmeng untuk memadamkan semua organ internal, yang berarti bahwa tahap puncak kristal Hongmeng urutan ke-6 telah padam. Setelah alam Avena, Tan Yun berhasil melampaui malapetaka dan dipromosikan ke tingkat pertama dari alam Vena ilahi, dia akan memasuki tahap awal dari Hongmeng Golden Physique di Hongmeng Hegemony Body urutan ke-7. Pada saat itu, tubuh fisik akan menjadi lebih dan lebih kuat. Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke dunia luas Hongmeng melalui hati Hongmeng di tengah Lingqi. Sekarang Tan Yun telah memasuki tubuh hegemonik tingkat 6, setiap kali dia dipromosikan ke ranah kecil, dia dapat mengontrol 60 helai cairan surgawi Hongmeng untuk meredam tubuhnya pada satu waktu. Tan Yun menginjak kehampaan, seperti penguasa dunia Hongmeng, menatap cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan di bawah, dengan harapan yang dalam di matanya. Cair ilahi Hongmeng, telan untukku, ucap dari Tan Yun. Begitu dia memikirkannya, 240 cairan ilahi Hongmeng yang seperti naga, mengalir keluar dari permukaan cairan dan naik ke langit. Saat dia perlahan berputar di sekitar Tan Yun, untaian cairan ilahi Hongmeng dipisahkan, dan mereka melanjutkan untuk mengebor memasuki alis Tan Yun, dia langsung melahap organ dalam di tubuhnya. Hus! Tan Yun yang sedang duduk bersila di menara suci, berkeringat dingin karena kesakitan, dan dia menghirup udara lagi dan lagi. Tapi itu adalah organ-organ internal di tubuhnya yang mulai ditutupi dengan retakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah erosi cairan ilahi Hongmeng. Kemudian retakan itu berangsur-angsur meluas dan menghilang, dan setelah 1 jam, organ-organ dalam berubah menjadi ketiadaan. Namun, bentuk cair Dewa Hongmeng telah berubah menjadi penampilan organ dalam, memancarkan cahaya keemasan samar. Segera, organ-organ internal cair yang terkondensasi dari cairan ilahi Hongmeng secara bertahap memadat dengan kecepatan yang tidak dapat dilacak. Waktu berlalu begitu cepat dan 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, ketika cairan ilahi Hongmeng asli dipadatkan ke dalam organ-organ internal, ketika itu benar-benar dipadatkan menjadi padatan emas, ia mulai retak dan terurai perlahan. Kemudian, dalam 10 tahun yang panjang, organ-organ internal Tan Yun menjadi partikel kristal emas, berarti Tan Yun telah membentuk organ internalnya menjadi kristal Hongmeng. Ini berarti bahwa Tan Yun sekarang telah menyelesaikan kultivasi puncak urutan ke-6 dari tubuh hegemoni Hongmeng, dan memiliki kemampuan untuk dengan mudah merobeknya dengan tangan kosong, senjata subsuci yang luar biasa. Kekuatannya luar biasa, bisa dibayangkan. Anda harus tahu bahwa dari zaman kuno hingga saat ini, karena tidak ada yang dipromosikan menjadi master artefak abadi di hati semua orang di dunia percaya bahwa artefak suci berkualitas tinggi saat ini adalah senjata ajaib yang paling kuat. Artefak subsakral terbaik hanya berjarak sedikit dari artefak suci tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa artefak suci terbaik ada di banyak mata yang kuat. Di mata semua orang, itu sudah menjadi senjata ajaib yang bisa didapat. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia bisa meledakkan artefak subsakral terbaik hanya dengan 1 pukulan, jika dunia tahu, dia akan terkejut dan menjatuhkan rahangnya, kan? Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dia merasakan kekuatan melonjak yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan sudut mulutnya sedikit membangkitkan senyum. Ketika saya berada di tingkat ke-6 alam Vena jiwa, jiwaku seperti di tingkat kedua alam Vena ilahi. Aku ingin melihat seberapa kuat jiwaku sekarang saat aku memasuki kesempurnaan besar alam Vena jiwa dan puncak urutan ke-6 tubuh hegemonik Hongmeng selesai, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, dengan senyum seperti angin musim semi, Tan Yun melangkah keluar dari menara suci San dengan sekejap, dia muncul di lembah abadi nomor 1. Bawahanku menyambut Master Sekte untuk meninggalkan Bea Cukai, ucap dari Guan Xuankui yang sedang duduk bersila, buru-buru bangkit dan membungkuk kepada Tan Yun dari kejauhan.
Iya, Tan Yun tersenyum sedikit, menunjukkan bahwa Guan Xuankui tidak perlu terlalu sopan. Tiba-tiba, rambutnya berkibar, dan pilar cahaya batu spiritual yang tak terlihat dengan cepat memanjang ke langit. Dalam sekejap mata, indera spiritual Tan Yun naik ke langit dan melampaui 1,4 juta li di tingkat ke-6 alam fena jiwa Tan Yun. Kemudian, kecepatan cahaya kesadaran spiritual menembus lapisan awan. 1,8 juta li, 2,3 juta mil, dan itu tidak berhenti sampai 2,6 juta mil. Dalam keadaan normal, kesadaran spiritual dari alam fena ilahi tingkat pertama dapat mencakup radius 1,4 juta mil. Tingkat kedua dari alam fena ilahi adalah 1,6 juta mil. Tingkat ketiga adalah 1,8 juta mil. Tingkat keempat adalah 2 juta mil. Tingkat kelima adalah 2,3 juta mil. Area 6 tingkat adalah 2,6 juta mil. Area tingkat ketujuh adalah 3 juta mil. Area tingkat 8 adalah 3,3 juta mil. Area tingkat ke-9 adalah 3,6 juta mil. Dan kultivator dari kesempurnaan agung dari alam fena ilahi dapat mencapai 4 juta mil yang menakutkan dalam jangkauan yang dicakup oleh kesadaran spiritual. Tidak dapat dipercaya bahwa Tan Yun yang memiliki alam dari kesempurnaan alam fena jiwa, telah mencapai tingkat ke-6 alam fena ilahi. Apa hal yang gila ini? Untuk lebih jelasnya, Tan Yun baru saja memasuki tingkat pertama dari alam fena ilahi, ketika Tan Yun menyimpan pengetahuan spiritualnya dengan semangat tinggi. Guan Xuankui menunjukkan sosoknya dan muncul di depan Tan Yun. Dia dengan hormat berkata, "Selamat atas promosi Master Sekte ke kesempurnaan alam fena jiwa." Menahan keterkejutan, Guan Xuankui berkata lagi, "Tuan Sekte, Maret telah berlalu, Anda harus pergi ke Sekte Awan Naga," ucap dari Guan Xuankui. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa singa naga emas dalam menara suci Linglong, dan menemukan bahwa pria besar itu telah dipromosikan ke periode transendensi tingkat ke-6, dan kera iblis pembantai surga di menara suci tingkat 6 telah memasuki masa kesusahan dari tahap bayi tingkat ke-7. Tan Yun cukup bersemangat, dan berkata dengan gembira, periode kesusahan tingkat ke-7 setara dengan kekuatan besar dari kesempurnaan agung alam fena ilahi, seharusnya tidak ada masalah untuk menantang kekuatan kera tua dan berurusan dengan leluhur para dewa tingkat ke-4 biasa. Saya akan memberi kera tua itu beberapa waktu dalam beberapa tahun. Siapa saya, Tan Yun, harus ditakuti di Huang Fu Shengzong, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah berbicara, Tan Yun memikirkan lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi di alam para dewa, pertama kali ketika dia dinilai. Membuka wajahnya, dia mencibir di dalam hatinya, "Orang tua, hitung mundur kematian kalian telah dimulai," ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memberi isyarat, menara suci tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seukuran kuku, dan menelannya ke dadanya. Kemudian, ditemani oleh Guan Xuankui, Tan Yun meninggalkan Huang Fu Shengzong, terbang di atas pegunungan hukuman surga yang luas, dan menembak ke arah Sekte kelas 1, Sekte Long Yunzong. Dalam perjalanan, Tan Yun menguji langkah ilahi Hongmengnya saat memasuki kesempurnaan alam fena jiwa hari ini. Melalui tes, dia menemukan bahwa sekarang dia dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Jarak maksimum dari langkah ilahi Hongmeng dapat mencapai lebar sekitar 1.500 mil di kehampaan. Tan Yun sangat puas dengan kecepatan ini. Pada saat yang sama, di tanah suci divisi Jimat, di puncak gunung salju tempat kepingan salju beterbangan. Wosh! Leluhur Jimat, Tuoba Qingtian, buru-buru turun dari langit, melangkah ke aula yang terbuat dari es dan salju, menghadap Tuoba Lin yang sedang berbaring di bangku, dengan bersemangat berkata, "Yang mulia, lebih dari satu orang beberapa jam yang lalu, Tan Yun meninggalkan Huang Fu Shengzong ditemani oleh Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum.
Bawahan telah mengirim seseorang untuk mengikuti mereka dengan diam-diam, ucap dari Tuoba King Tian. Mendengar ini, Tuoba Lin terkikik seperti seorang wanita. Oke, bagus sekali. Pangeran telah menunggu lebih dari 5 tahun 7 bulan, dan Tan Yun akhirnya meninggalkan sekte. Tampaknya pangeran harus aktif, ucap dari Tuoba Lin. Pangeran, apa ide cemerlang Anda? Apa Anda perlu bawahan Anda melakukan sesuatu untuk Anda? Ucap dari Tuoba King Tian. Tuoba Lin menunjukkan jari anggrek, menunjuk ke Tuoba King Tian, dan berkata dengan cara yang negatif, sekarang Anda pergi ke 7 leluhur lainnya yang lengannya ditinggalkan oleh Tan Yun, beritahu mereka bahwa saat matahari terbenam, Master Sekte Tua memanggil mereka di Gunung Kuno Huangfu. Tan Yun adalah mata-mata, jadi aku bermaksud memanggil mereka untuk menipu mereka, agar tidak kalah dari posisi penguasa Tan Yun, ucap dari Tuoba Lin. Mendengar ini, Tuoba King Tian bingung, dan bertanya pada Nuo, Pangeran, apa yang harus dilakukan bawahan setelah aku menipu 7 leluhur lainnya, ucap dari Tuoba King Tian. Bagaimana melakukannya? Hahaha. Tentu saja itu untuk mengumpulkan tubuh Tantai Xuanzong, dan menangkap pembunuhnya, ucap dari Tuoba Lin. Tuoba King Tian sepertinya mengerti maksud Tuoba Lin dan berkata, Pangeran, apakah kamu ingin membunuh Tantai Xuanzong sendiri? Lalu salahkan Tan Yun. Dan pada saat itu, kita berdelapan bisa bersaksi, ucap dari Tuoba King Tian. Oh gelombang, Tuoba Lin berkata ringan, Jenderal Shen Wu, kamu bukan terlalu bodoh, ucap dari Tuoba Lin. Tuoba King Tian berkata dengan penuh semangat, Pangeran, Anda memanfaatkan kepergian Tan Yun dari sekte, itu benar-benar luar biasa, sungguh menakjubkan, ucap dari Tuoba King Tian. Keributan besar, hal yang lebih baik belum datang. Ketika Tantai Xuanzong meninggal, Anda dan leluhur besar lainnya akan mengusulkan bahwa jika ada yang membunuh Tan Yun, Master Sekte berikutnya akan dipilih di divisi mereka yang telah melakukan perbuatan baik. Dengan cara ini, orang-orang kita akan membunuh Tan Yun di luar pegunungan hukuman surgawi dan membawa kepalanya kembali ke sekte. Pada saat itu, Master Sekte berikutnya akan menjadi divisi jimat, dan pangeran ini akan dalam satu gerakan, mengambil posisi Master Sekte, dan lalu aku, Tuoba Shengzong, mengirim pasukan lagi untuk membantu pangeran ini membunuh agen Huangfu Shengzong lainnya. Pada saat itu, Huangfu Shengzong akan menjadi Tuoba Shengzong kami. Akhirnya, Huangfu Shengzong dan dinasti suci Tuoba bergabung untuk menghancurkan dinasti suci lainnya, selangkah demi langkah, dan selesaikan dominasi surga dan hukuman dinasti suci Tuoba, ucap dari Tuoba Lin. Setelah mendengar ini, strategi Tuoba Lin untuk Tuoba King Tian, mengagumi 5 tubuh. Oke, ayo pergi, Tuoba Lin berkata sambil tersenyum tanpa ragu, ingat pangeran ini, pergi sebelum matahari terbenam, jangan pergi lebih awal, ucap dari Tuoba Lin. Pangeran, yakinlah, bawahanmu patuh, Tuoba King Tian membungkukkan tubuhnya berkata, ada juga pangeran, Tantai Xuanzong adalah dewa tingkat 8, kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Tuoba King Tian. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.